Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya bersyukur kembali diberikan kesempatan walaupun kita melalui rekaman video ini, dan saya bersyukur bahwa kita semua masih mendapatkan penyertaan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur saat sore hari ini dimanapun kami boleh berada, kami tahu Tuhan yang ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh berkat Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah kebenaran firman Tuhan yang terus menuntun hidup kami. Biarlah hati Tuhan juga tidak semakin sedih ketika situasi kondisi mengharuskan kami mungkin mendengarkan firman Tuhan, kami beribadah secara terpisah masing-masing di tempat kami. Tapi sungguh kami mohon hanya belas kasihan Tuhan. Biarlah Tuhan berkenan. Tuhan, kami mohon situasi kondisi terutama virus corona yang terus yang masih ada di dunia ini, di seluruh dunia, di Indonesia, Jakarta, dan dimanapun Tuhan tolong. Kami mohon belas kasihan Tuhan, biarlah virus ini tidak semakin berkembang. Sekiranya Tuhan mengizinkan, Tuhan berikan hikmat pada para dokter yang mencoba menemukan vaksin untuk melawan virus ini. Tuhan tolong, Tuhan yang boleh memberikan hikmat kepada mereka agar mereka menemukan. Lebih dari semua itu, kami percaya kuasa Tuhan lebih dari apapun. Kalau Tuhan izinkan semua terjadi, kami percaya tidak terlepas dari pandangan Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan boleh kami terima dengan sungguh-sungguh kami lakukan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat sore hari ini. Kita akan buka dalam kitab Yunus. Ya, Bapak Ibu, kitab Yunus. Ya, judul firman Tuhan pada saat malam hari ini yaitu atas penentuan Tuhan. Ya, atas penentuan Tuhan, penentuan Allah. Kita tahu siapakah Yunus. Yunus adalah nabi yang diutus oleh Tuhan untuk ke kota Niniwe. Dia harus memberitakan Injil. Dia harus memberitahukan kabar baik, ya, kabar baik bahwa ada firman Tuhan, bahwa ada Tuhan yang akan menebus kesalahan-kesalahan mereka. Akan tetapi apa yang terjadi? Kita akan melihat di dalam Yunus pasal yang pertama. Ya, memang latar belakang mengenai Yunus ini tidak terlalu banyak. Kalau kita lihat di dalam 2 Raja-Raja pasal 14 ayat yang ke-25. Nah, kalau kita gunakan Alkitab seperti ini, ada di bawahnya tertulis 2 Raja-Raja 14 ayat yang ke-25. Kita akan lihat 2 Raja-Raja pasal yang ke-14 ayat yang ke-25. Siapakah Yunus itu? 2 Raja-Raja 14 ayat yang ke-25 saya akan bacakan. Ia mengembalikan daerah Israel dari jalan masuk ke Hamat sampai ke laut Araba, sesuai dengan firman Tuhan Allah Israel yang telah diucapkannya dengan perantaraan hambanya Nabi Yunus bin Amitai dari Gad Hefer. Nabi Yunus bin Amitai dari Gad Hefer. Hanya ini yang diberitahukan oleh Alkitab, bahwa Nabi Yunus bin Amitai dari Gad Hefer. Nabi Yunus berasal dari Gad Hefer yang berjarak 4 km, ya, berjarak 4 km dari Nazaret, yaitu tempat Yesus dilahirkan. Sekitar 8 abad kemudian yaitu Yesus lahir. Jadi
lebih dari 700 tahun Nabi Yunus ini sudah terpilih menjadi Nabi Tuhan pada zaman Raja Yerobeam II. Akan tetapi pelayanan Yunus adalah pelayanan yang tidak mudah, pelayanan yang tidak menyenangkan, tetapi dia menjalankannya dengan setia. Dan satu hari ketika firman Tuhan datang kepada Nabi Yunus, khususnya di dalam kitab Yunus ini, kita lihat bahwa firman Tuhan datang, dikatakan demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah kepada mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Ya, jahatannya telah sampai kepada Tuhan. Akan tetapi apa yang dilakukan Yunus? Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Mengapa? Mengapa Yunus tidak mau? Mengapa Yunus akhirnya melarikan diri? Kita lihat bagaimanakah atau seperti apa kota Niniwe itu. Niniwe terletak sekitar 800 km. 800 km ke arah timur. Jadi perjalanan yang memakan waktu mungkin sekitar 1 bulan atau bahkan lebih. Dan ke kota Niniwe itulah Yunus harus menyampaikan berita penghukuman, ya. Berita penghukuman yang pada akhirnya kita tahu seperti apa. Nanti kita akan lihat akhirnya. Akan tetapi kesulitan itu belum apa-apa, Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat GPIA Raja Damai yang terkasih, ya. Itu bukan suatu bukan apa-apa kalau dibandingkan nanti kita lihat seperti apakah kota Niniwe itu. Kita lihat di dalam kitab Nahum, ya. Nahum pasal yang ketiga ayat yang ke-1, ya. Nahum pasal yang ketiga ayat 1 saya akan bacakan di dalam tulisan ininya, yaitu hukuman atas Niniwe. Di dalam ayat pertama dikatakan, celakalah kota penumpah darah itu. Jadi julukan yang disematkan kepada Niniwe adalah kota penumpah darah. Lalu seluruhnya dusta belaka, penuh dengan perampasan dan tidak henti-hentinya penerkaman. Lalu ayat yang ke-7, maka semua orang yang melihat kota Niniwe akan lari meninggalkan engkau serta berkata, Niniwe sudah rusak, siapakah yang meratapi dia? Dari manakah aku akan mencari penghibur untuk dia? Jadi tidak hanya perjalanan jauh yang Yunus harus jalani, sekitar 800 km, ya lebih kurang mungkin Jakarta, Surabaya itu sekitar kalau tidak salah 350 km. Jadi Jakarta, Surabaya, lalu kembali lagi, bahkan lebih daripada itu, sekitar 800 km. Dikatakan tidak hanya perjalanan jauh, tetapi ketika Yunus harus ke kota Niniwe, kota itu dijuluki dengan apa? Penumpah darah, kota penumpah darah. Jadi suatu kota yang bukan kota yang terkenal dengan tempat wisatanya, kota yang terkenal dengan makanannya enak-enak, tidak, tapi kota penumpah darah. Jadi kalau Yunus pergi ke sana, dia harus menghadapi risiko, yaitu apa? Dibunuh. Jadi itu, ya, kita bisa pikirkan, kita bisa bayangkan, kalau saya pergi ke sana sendiri, jadi pikiran yang bisa muncul dalam kita punya pikiran adalah, nanti saya di sana dibunuh nggak ya? Benar kan, Bapak Ibu Saudara sekalian? Jadi tidak tahu pasti keadaan di sana, nanti saya ke sana selamat nggak? Tuhan menyertai. Tetapi dalam keadaan sebagai manusia, Yunus sangat bingung dan takut, dan akhirnya dia mengambil suatu keputusan, suatu tindakan. Dia melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Kenapa dikatakan jauh dari hadapan Tuhan? Dikatakan Tarsis itu terletak
sekitar lebih kurang 3.500 km dari kota Niniwe. Ya, kalau dari tempat Yunus ke Niniwe itu sekitar 800 km, berarti ya kita kurangi 3.500 kurang 800 sekitar 2.700 km ke kota Tarsis dari tempat Yunus. Jadi sungguh tekad yang sudah sangat bulat untuk Yunus melarikan diri dari tugas yang Tuhan berikan kepadanya. Bahkan dia rela membayar biaya perjalanan. Akan tetapi inilah yang saya katakan, bahwa Tuhan menentukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Tuhan menentukan segala sesuatu dalam kehidupan kita, dalam kehidupan Yunus. Dan hal yang pertama yang ingin saya bagikan, bahwa ketika kita berbicara semua penentuan Tuhan, itu berbicara mengenai kedaulatan Tuhan. Tahu, Tuhan berdaulat, Tuhan ya suka-sukanya Tuhan. Tuhan berdaulat. Yang pertama, kedaulatan Tuhan, kedaulatan Allah, yaitu atas alam, atas hewan dan manusia. Kita lihat atas alam di ayat yang keempat. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Dan ya selanjutnya, awak kapal dikatakan sangat takut, masing-masing berteriak Tuhan kepada Tuhannya, kepada Allahnya, kepada dewanya. Kan tetapi dikatakan di dalam ayat yang kelima selanjutnya, dikatakan ketika mereka semua berteriak, namun yang dilakukan Yunus apa? Dia turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Bagaimana Yunus bisa berbaring, bisa tidur dengan nyenyak ketika keadaan yang begitu kacau? Ya, bisa dibayangkan betapa masa bodohnya Yunus dengan situasi kondisi. Yang penting saya kabur, saya mau melarikan diri, yang penting udah, saya sudah tidak perlu ke Niniwe. Itu pikiran manusia, pikiran Yunus. Namun dikatakan selanjutnya, akhirnya nakoda itu mencari Yunus, dan membangunkan dia untuk berteriak. Kamu berteriak kepada Tuhan kamu, kepada Allah kamu, mungkin Allah kamu dengar. Dan selanjutnya dikatakan mereka membuang undi, dan cara itulah yang pada saat itu sering kali dipakai, membuang undi. Dan Tuhan memakai cara membuang undi untuk menentukan sesuatu. Dan cara itulah yang saya pakai, keluarga kami pakai ketika mengenai kesaksian tiket Praha yang waktu itu saya sudah saksikan, istri saya mungkin sudah saksikan juga, bahwa kami berdoa sungguh-sungguh untuk Tuhan, ini bagaimana kami harus membeli untuk ke 42 orang itu universitas. Jadi kami membuang undi, dan pilihannya kami harus beli. Kami beli, dan Tuhan menunjukkan caranya. Dengan cara apa? Kami membuang undi. Tetapi kami sebelumnya sungguh minta pada Tuhan, dan bukan sembarang undi. Dan itu kami lakukan baru satu kali. Dan inilah yang dilakukan oleh Tuhan ketika Tuhan akhirnya menentukan undian itu terjatuh kepada Yunus. Dan mereka akhirnya bertanya, siapa sih kamu? Dan Yunus menceritakan semuanya. Saya ini orang Ibrani yang takut Tuhan. Saya ini mendapatkan tugas. Dan orang-orang itu mengetahui bahwa Yunus melarikan diri dari Tuhan, dari tugas yang Tuhan berikan kepadanya. Akhirnya mereka bertanya, jadi harus kami apain kamu? Yunus berkata, kami ini saya buang aja saya ke laut. Jadi kalau ada pikiran mungkin timbul dalam pikiran kita, Yunus mah penakut. Saya katakan tidak. Yunus bukan orang yang penakut. Kenapa? Karena dia berani untuk berkata, mencampakkan diri ke dalam laut. Buang aja saya ke laut supaya kalian selamat. Sebab saya tahu ini kesalahan dari saya. Tuh, Yunus berkata seperti itu. Akhirnya apa yang dilakukan? Tetap mereka, nakoda dan awak kapal semua mencoba tetap menyelamatkan diri.
namun penentuan Tuhan dan kedaulatan Tuhan atas semuanya ini tetap, bahwa badai itu tetap terus menerjang mereka, dan pada akhirnya mau tidak mau nahkoda beserta dengan awak mencampakkan Yunus ke dalam laut. Dan kedaulatan Tuhan atas alam, atas hewan pada saat selanjutnya Tuhan tunjukkan, yaitu apa? Dengan cara Tuhan, nah ini dikatakan ayat yang ke-17, maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar, ya. Yunus 1 ayat 17. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Bayangkan Bapak Ibu, saya juga cari-cari di searching gitu kan, bagaimana sih orang, apakah benar bisa tinggal selama 3 hari. Kalau bukan atas penentuan Tuhan, tidak bisa, ya. Sebab apa? Bayangkan di dalam perut manusia aja ada asam lambung. Kita makan asam lambung itu yang akan membuat makanan itu mungkin lumer, makanan itu bisa menjadi sari-sari makanan yang akhirnya diedarkan ke seluruh peredaran darah kita. Dan di dalam perut ikan besar, asam lambung yang sangat besar, yang sangat banyak, bisa membuat makanan, bisa membuat Yunus itu lumer, nah, bisa mematikan Yunus. Tetapi saya percaya ini adalah penentuan Tuhan, ya, kedaulatan Tuhan atas alam, atas hewan, dan atas manusia. Ketika pada akhirnya kita tahu, ya, Yunus akhirnya di dalam perut ikan itu selama 3 hari 3 malam dia berdoa dan kembali atas penentuan Tuhan, ya. Kembali dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu di pasal 2, Yunus pasal 2 ayat 10. Ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat, ya. Tuhan berfirman kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Dan pada akhirnya, singkat cerita, Yunus dikeluarkan dari perut ikan itu dan dia pergi ke Niniwe. Dan dia berkata kepada Niniwe ketika dia masuk, dia bukan berkata sesuatu yang lain, tetapi berkata bahwa 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikan. Dan kita tahu ceritanya, kita tahu peristiwa itu. Pada akhirnya semua, ya, mulai dari raja turun dari singgasananya, ditanggalkan jubah kebesarannya, dan dia pakai kain kabung lalu duduk di atas abu. Dan semua atas perintah raja, manusia, ternak, lembu, sapi tidak boleh makan rumput, tidak boleh minum air. Artinya mereka berpuasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik, dikatakan di pasal 3 ayat 10, maka Tuhan tidak jadi untuk melakukan penghukuman itu. Dan inilah yang sangat disesalkan oleh Yunus, yang sudah tahu dari awal bahwa Tuhan itu Tuhan yang murah hati, dikatakan. Jadi penentuan Tuhan atas kehidupan kita, bahwa kasih Tuhan terhadap keselamatan manusia melebihi apapun, melebihi apapun. Jadi saya percaya bahwa kasih Tuhan terhadap keselamatan manusia, terutama keselamatan jiwa, di mana dia rela datang menjadi manusia, disalibkan, dan darahnya tercurah untuk kita, keselamatan jiwa kita, itu yang Tuhan sangat ingin kembalikan, ingin kembali bersekutu dengan kita, Tuhan ingin kita diselamatkan. Tidak hanya keselamatan di dalam dunia ini, oh saya nggak kena virus corona, saya nggak kena sakit penyakit apapun, saya nggak kena celaka. Bukan hanya sekedar hal seperti itu, tetapi lebih daripada itu, bahwa keselamatan jiwa, Tuhan ingin kita kembali bersama-sama di dalam kerajaannya. Jadi hal yang kedua ini, kasih Tuhan terhadap keselamatan manusia melebihi apapun. Ya. Kadang-kadang Tuhan ingin kita melakukan sesuatu yang sepertinya sulit, tetapi hal itu bisa menyelamatkan jiwa orang lain. Dan
secara manusia inilah yang mungkin terkadang bisa timbul di dalam pikiran kita. Kok orang itu udah jarang ke gereja, mungkin perilakunya nggak baik, tapi ketika dia bertobat, mungkin baru 1 bulan, baru 1 tahun, sudah Tuhan sertai, Tuhan berkati secara kasat mata, Tuhan ampuni. Kita sepertinya kesel, kita sepertinya marah. Saya udah ikut Tuhan lama-lama, sungguh-sungguh, udah lama, keadaan kok nggak berubah-berubah. Nah, kadang hal itu bisa membuat kita kesal. Lalu Yunus bahkan dikatakan berdoa, "Dahlah Tuhan, kiranya sekarang cabut aja nyawa saya, lebih baik saya mati." Nah, Yunus, tapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Nah, akhirnya Yunus keluar meninggalkan kota Niniwe itu, dan dia mendirikan sebuah pondok. Dan dikatakan bahwa atas penentuan Tuhan di pasal yang keempat, Yunus 4 ayat yang kelima, ayat yang ke-6, lalu atas penentuan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak. Nah, ini atas alam ya, kedaulatan Allah atas alam. Di poin yang pertama tadi kembali saya ingatkan bahwa atas penentuan Tuhan tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya agar dia terhibur. Jadi Tuhan pun di dalam kekesalan Yunus yang ingin menghibur Yunus, sehingga dikatakan Yunus sangat bersuka cita. Akan tapi dikatakan ayat ke-7, keesokan harinya, ya, ketika fajar menyingsing, ya, pagi-pagi, ya, atas penentuan Allah dikatakan kembali, datanglah seekor ulat menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Artinya membuat pohon jarak itu layu dalam sekejap. Nah, segera matahari terbit, lalu bertiuplah angin timur yang panas terik sehingga kepala Yunus, ya, menyakiti kepala Yunus. Ini aduh panas banget deh. Dan kembali untuk kedua kalinya Yunus berkata, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." Kembali firman Tuhan katakan, "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya lah aku sampai mati. Aku marah sampai mati." Dan ini yang poin kedua tadi, kasih Tuhan terhadap keselamatan manusia melebihi apapun. Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya engkau sedikit pun tidak berjerih payah." Iya, dalam sekejap Tuhan tumbuhkan. Yunus nggak lakukan apa-apa, pohon jarak itu tumbuh. Tetapi dalam sekejap pula Tuhan izinkan atas penentuan Tuhan, pohon jarak itu dimakan ulat sehingga mati, layu. Nah, dikatakan ayat 11, "Bagaimana tidak aku sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kirinya dengan ternaknya yang banyak." Artinya mungkin kota Niniwe tidak tahu sudah apakah ini benar-benar salah atau tidak yang mereka lakukan. Sebab apa? Tidak ada yang mungkin memberitahukan. Jadi kasih Tuhan terhadap keselamatan manusia supaya kota Niniwe diselamatkan itu sungguh besar. Walaupun harus membuat Yunus kesal, membuat, ya, Yunus sebagai nabinya, ya, perlu didisiplin. Tapi inilah yang terjadi, bahwa Tuhan sungguh mengasihi. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan situasi kondisi pada saat hari ini, saat-saat ini, bahwa mungkin virus membuat kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, kita tidak bisa mungkin bersalaman karena ya mungkin takut kena virus atau apapun. Tapi saya percaya kalau Tuhan izinkan semua itu terjadi, Tuhan pasti berikan kekuatan kepada kita. Amin. Tuhan memberikan penyertaannya. Seandainya pun kita diizinkan melewati sakit penyakit ataupun virus, yang namanya virus corona, apapun itu, saya percaya semua atas izin Tuhan. Jadi ialah kesempatan yang begitu indah ketika kita ada kesempatan mendengarkan firman Tuhan seperti saat ini.
kebenaran firman Tuhan boleh terus kita lakukan, bahwa ketika kita berbicara atas penentuan Tuhan, kita sedang membicarakan kedaulatan Tuhan. Kedaulatan Tuhan atas hidup manusia, atas alam ini, atas hewan seperti keledai yang bisa berbicara ketika Bileam gak nurut, maka Tuhan membuka mulut keledai itu sehingga keledai itu bisa berbicara. Nah, bisa dilakukan Tuhan. Ikan besar untuk memakan atau ya katakan menangkap, memakan Yunus, itu pun semua atas penentuan Tuhan. Dan lebih daripada itu, bahwa kedaulatan Tuhan berbicara mengenai Tuhan berdaulat, Tuhan mengasihi setiap umat manusia agar umat manusia mengenal Dia, percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yalah, kita berdoa untuk seluruh umat manusia di dunia ini, mereka boleh mengenal kepada Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, dan kita semua boleh bersatu dalam kerajaan surga kekal nanti. Akhir kata, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya dari Karawang, saya berbicara. Terima kasih untuk Pendeta Banhok serta dengan seluruh tim pengembalaan di GPIA Raja Damai Jelambar. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dalam doa untuk mengakhiri firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan, biarlah terus mengingatkan kami bahwa Tuhan berdaulat atas apapun. Sekiranya dimanapun kami boleh berada saat ini Tuhan, kami hanya mohon kemurahan Tuhan. Biarlah kemurahan Tuhan yang menggerakkan belas kasihan Tuhan, dan Tuhan yang berdaulat untuk sekiranya boleh kami sebagai umat-Mu Tuhan sertai, Tuhan lindungi. Tapi sekiranya Tuhan izinkan sesuatu apapun itu terjadi Tuhan, biarlah kami terus belajar untuk menerima bahwa semua atas izin Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur, sungguh kami bersyukur. Serahkan setiap umat-Mu dimanapun berada, khususnya di kota Jakarta, Tuhan lindungi dengan belas kasihan Tuhan, naungan Tuhan ada bersama dengan mereka dalam setiap gerak-gerik, dalam setiap kemanapun mereka boleh melangkah, mereka melangkah bersama dengan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, sungguh kami bersyukur, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.